Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina Aisimu, Stambuk A401201185, kelas E. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan Microsoft Excel 2016. Minimal 5 fungsi buton pada menu bar. Karena saya di sini menggunakan Microsoft Excel 2016. Yang pertama, menu file. Menu file merupakan menu utama pada Microsoft Excel 2016 sejak rilis Microsoft Excel 2010. Office button mulai digantikan dengan menu file pada ribbon Microsoft Excel. Menu file berfungsi untuk membuat, menyimpan, membuka serta manajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini. Kemudian menu home. Menu home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Berikut ilustrasi pada menu home. Tampilannya seperti ini. Adapun command group dari menu home, clipboard adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan cut, copy, paste pada Microsoft Excel. Cut adalah perintah untuk memindahkan data, copy perintah untuk menggandakan data, dan paste adalah perintah untuk menjalankan perintah cut atau paste di sel, worksheet maupun workbook yang berbeda dengan data aslinya. Font adalah grup perintah yang berfungsi untuk manajemen font pada Microsoft Excel. Anda dapat membuka dialog font dengan menekan Ctrl+Shift+F. Berikut dialog font pada Microsoft Excel. Tampilan font. Kemudian pada Microsoft Excel dengan klik ikon di pojok kanan bawah grup alignment. Berikut tampilan alignment. Tampilannya seperti ini. Kemudian number. Number adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka pada Microsoft Excel. Terdapat banyak format angka pada Microsoft Excel. Terdapat banyak format angka pada Microsoft Excel seperti general, accounting, percentage, dan lain-lain. Berikut tampilannya. Tampilan number seperti ini. Kemudian stylist. Stylist adalah grup perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel pada Microsoft Excel. Fitur ini membuat tabel yang akan dicetak menjadi lebih menarik. Kemudian cells adalah grup perintah yang berfungsi untuk melakukan modifikasi sel baik width atau lebar, height atau tinggi, dan lain-lain. Editing adalah grup perintah yang sangat berfungsi untuk manajemen data. Editing menyediakan tombol perintah yang sering digunakan untuk membuat formula Excel seperti sum, max, min, dan lain-lain. Kemudian menu insert. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Berikut ilustrasinya. Tampilannya seperti ini. Menu insert. Adapun command group dari menu insert, tables adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat tabel dan pivot. Illustration adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan shape. Add-ins adalah grup perintah
Untuk menambahkan fitur tambahan dari Microsoft Store, Cards adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Berikut ilustrasi dari dialog Cards pada Microsoft Excel. Jadi tampilannya seperti ini. Source adalah grup perintah yang dapat membuat data geografis pada Microsoft Excel. 3D Maps Microsoft Excel dapat diilustrasikan sebagai berikut. Tampilannya seperti ini. Sparklines adalah grup perintah untuk membuat minicar. Filters adalah grup perintah yang digunakan untuk menyaring data. Terdapat dua jenis filter, yaitu stiker untuk menyaring data secara visual dan timeline digunakan untuk menyaring data berdasarkan waktu. Links adalah grup perintah yang digunakan untuk menambah hyperlink pada sel. Text adalah grup perintah untuk menambah teks khusus. Simbol adalah grup perintah untuk menambah simbol dan rumus atau equation matematika. Kemudian menu page layout. Menu page layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Tampilannya seperti ini. Themes adalah grup perintah yang dapat memberikan efek visual pada lembar kerja Microsoft Excel. Page Setup adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini. Scale to fit adalah grup perintah untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas pada lembar kerja Microsoft Excel. Anda dapat mengatur banyaknya kolom dan baris yang akan ditampilkan pada ukuran kertas di lembar kerja Microsoft Excel. Kotak dialog ini sebenarnya berada pada kotak dialog Page Setup, namun disediakan grup khusus untuk mempermudah pengguna. Set Options adalah grup perintah untuk menampilkan grid lines atau garis pembatas sel dan headings, baik saat melakukan editing melalui lembar kerja Excel maupun printing. Jendela Sheet Options berada pada tab Sheet jendela Page Setup. Tampilannya seperti ini. Arrange adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengatur objek, umumnya berupa shape, pada lembar kerja Microsoft Excel. Terdapat pilihan Bring Forward, Send Backward, Selection Pane, Align, Group Objects, dan Rotate. Menu formula berisi grup perintah terkait formula Excel. Berikut tampilannya. Tampilannya seperti ini. Function Library adalah grup perintah yang berfungsi menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Define Names adalah grup perintah ini berfungsi untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Formula Auditing adalah grup perintah yang berisi untuk manajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada Microsoft Excel. Calculation secara default, fitur ini memang diaktifkan di Microsoft Excel untuk menghitung suatu formula secara langsung. Anda dapat mengubahnya pada grup perintah ini. Kemudian yang berikutnya, demonstrasi penggunaan Microsoft PowerPoint minimal 5 fungsi buton pada bulan. Di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Yang pertama, menu file. Kemudian edit. Undo untuk membatalkan perintah terakhir. Redo untuk membatalkan perintah undo. Cut untuk memotong objek dan memasukkannya pada clipboard. Copy untuk mengcopy teks dan meletakkannya pada clipboard. Paste
untuk memunculkan objek dari clipboard. Paste spesial, paste dengan kriteria tertentu. Clear untuk menghapus objek. Select all untuk mengeblok seluruh lembar kerja. Pin untuk mencari kata yang dikehendaki. Replace untuk mengganti kata. Go to untuk berpindah halaman. Links untuk membentuk hubungan. Objek untuk mengedit objek. Kemudian view. Normal untuk menampilkan tampilan layar normal. Web layout untuk menampilkan editing dokumen kita. Print layout untuk menampilkan print layout dari editing kita. Outline untuk memindahkan tampilan dokumen kita ke tampilan. Text pane untuk menampilkan text pane. Toolbars untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbar. Ruler untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Dokumen map untuk memberitahukan letak dari dokumen kita. Header dan footer untuk membuat header dan footer. Footnotes untuk membuat catatan kaki. Full screen untuk menampilkan lembar kerja kita menjadi satu layar penuh. Zoom digunakan untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja kita. Kemudian menu insert. Break, menu ini memiliki fungsi untuk mengganti halaman. Page number digunakan dalam hal penomoran halaman. Date and time berfungsi untuk menyisipkan waktu hari beserta tanggal dan juga formatnya. Simbol digunakan untuk menambahkan simbol. Footnote untuk membuat catatan kaki. Picture berfungsi untuk menambahkan gambar. Diagram, dalam menu ini kita dapat menambahkan diagram. Text box dapat menyisipkan teks di dalam kotak. File, kita dapat menyisipkan file pada dokumen kita melalui menu ini. Objek digunakan untuk menambahkan program lain yang akan kita tambahkan pada lembar kerja kita. Bookmark untuk menyisipkan bookmark. Hyperlink, teks atau grafik uang kita kirimkan ke suatu file dokumen HTML. Menu format. Font berfungsi dalam hal pengaturan huruf. Paragraf untuk mengatur jarak baris. Bullet and numbering, pemberian simbol-simbol dalam penomoran. Border and shading berfungsi untuk menambahkan bingkai dan shading pada teks yang kita buat. Columns menjadikan lembar kerja ke beberapa kolom. Tabs berfungsi untuk pengaturan ukuran tabs. Drop caps digunakan untuk memperbesar huruf pertama dan sebuah paragraf. Text direction, menu ini dapat memberikan efek arah teks pada suatu alinea yang telah kita pilih. Change case, menu ini digunakan untuk mengubah bentuk tulisan. Background dapat digunakan sebagai pengaturan warna latar belakang. Theme memberikan tema. Stylish and formatting digunakan untuk memformat jenis huruf. Spell and formatting untuk menentukan format suatu teks. Objek untuk memformat objek. Kemudian yang terakhir, demonstrasi pemanfaatan internet dalam men-search jurnal nasional maupun internasional. Langkah pertama pastinya membuka situs Google Scholar. Kemudian dalam tampilan awal Anda akan dihadapkan dengan tampilan cari seperti pada mesin pencari Google. Ketik kata kunci yang hendak dicari, misalnya butuh mencari jurnal mengenai penanganan COVID-19 pada ibu hamil. Maka ketikkanlah kata itu sebagai keyword dalam pencarian tadi. Selanjutnya, Google akan menampilkan beberapa dokumen yang relevan atau berkaitan dengan topik tersebut.
Masuk atau buka salah satu hasil pencarian dan pastikan referensi yang akan Anda gunakan sesuai dengan syarat jurnal nasional maupun internasional yang telah disebutkan di atas, agar referensi itu bisa dikatakan kredibel memberikan informasi. Cara mengklik hasil pencarian itu bisa dengan mengklik langsung atau klik kanan pada mouse pada file yang berbentuk PDF, kemudian pilih download. Perlu diketahui pada bagian kiri laman yang sama, Anda dapat mempersempit atau mengkhususkan pencarian terkait hal yang ingin dicari, mulai dari waktu publikasi jurnal, hasil pencarian, urut berdasarkan relevansi dan tanggal, penyertaan hak paten dan sitasi, atau pengutipan, dan sebagainya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.